لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian jamaah salat subuh yang diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan karunia rahmat dan nikmat Allah senantiasa Allah limpahkan kepada kita, dan mudah-mudahan atas karena itulah kita bisa menyampaikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita lanjutkan kajian kita tentang Al-Bab Tsani fi Khalqi Adam, tentang penciptaan Nabi Adam. Sudah kita baca pada tempo lalu. Kita teruskan pada bait berikutnya. Wa ja'ala fihi walamma kana lisanuhu min at-ta'if sara mawdi' asy-syahadah wa at-tadarrur. Dan tatkala lisannya Nabi Adam itu diciptakan dari tanah Taif, maka jadilah lisan Nabi Adam itu sebagai mawdi' asy-syahadah, syahadati wa tadarru'i wa du'a. Lisannya menempati pada posisi yang berpotensi untuk bersyahadat, at-tadarru', dan selalu bermohon, DP tadarru' itu ya, wa du'a, dan selalu memohon ilallahi dimatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ja'ala fihi, lantas Allah menjadikan fihi, di dalam tubuh Nabi Adam itu, tis'ata abwabin, wonten 9 lubang. Tis'ata abwabin, wonten 9 lubang. Sab'atun fil ra'si, yang 7 lubang menika wonten kepala. Berarti hitung, ainahu, 2 lubang mata, wa adnahu, 2 lubang telinga, sampai pinten sekawan ya berarti. Wa min kharahu, dan 2 lubang hidung, berarti 7. Wa famuhu, dan 1 lubang mulut, berarti sudah 7 lubang. Wa isnani, dan yang 2 lubang fi badanihi, terdapat di dalam badan pun, inggih menika kubuluhu wa dubuluhu. Sedaya manungsa punya kubul dan dubur, tempat keluaripun napa najis nggih. Dubul dan kubul. Kubul niku napa kemaluan niku. Wa dubuluhu, tempat nek wonten khadil hajat, menika wonten toilet. Wa ja'ala lahu al-hawas al-khams, lajeng Allah menjadikan dumateng Nabi Adam menika al-hawasul khams, nggih menika panca indra yang jumlahipun gangsal. Yang pertama al-basaru, pandangan, fil aini, yang ditempatkan di 2 mata, was-sam'u, dan yang kedua adalah pendengaran, fil udhunaini, yang ditempatkan di 2 telinga, wa-dzauqu, dan kemudian rasa, fil fami, yang ditempatkan di mulut, walamsu, dan peraba, fil yadaini, yang ditempatkan di 2 tangan, wasyammu, dan pencium atau pembau, fil anfi, yang ditempatkan di hidung. Jadi karena ada pencium, pembau ini yang ditempatkan di hidung itu, nek panjenengan masak terlalu enak, ngoten diambu kali tonggo ini.
nek tanggane mampu enak tok gak diteri niku mboten asal ya. Nek kita enak terus kok di kanan kiri kok bau nggih panjenengan punya sunah maringi supados boten bau. Wa yuqalu dan dikatakan lima aradallahu tatkala Allah menginginkan ayan fakha ar-ruha untuk meniupkan ruh fi Adam alaihi salam di dalam tubuh alaihi salam amarallahu taala ar-ruha Allah cukup memerintahkan ar-ruha kepada ruh kalau an tadkhula fihi untuk masuk di dalam tubuhipun Nabi Adam. Cukup diperintahkan jadi bukan Allah piyambak sing niupaken tapi Allah cukup memerintahkan sinten nggih memerintahkan ruh itu sebagai makhluknya Allah sing saged melampahi Allah. Diperintahkan wahai ruh masuklah engkau dalam tubuh Nabi Adam. Wa yuqalu dan dikatakan innar ruha sesungguhnya ruh niku dakhalat masuk apa ya ruh min dimaghihi bermula saking otak ya. Pertama kali ruh dipun perintahkan oleh Allah masuk di dalam Nabi Adam itu lewat putih. Sing pertama lewat dimaghihi kibriko otakipun. Fastadarat fihi lajeng ruh kalau berputar-putar fihi di dalam otakipun Nabi Adam niko miqdara mi'atai amin sekitar 2 tahun suwi banget nih. Jadi roh niku puter-puter mawon teng otakipun Nabi Adam selama pinten tahun? 2 tahun. Suwi banget. Summa nuzilat ar-ruhu lajeng roh menika setelah berputar-putar selama 2 tahun di dalam otak itu lajeng roh kalau wau turun fi ainaihi di dalam 2 mata. Jadi masuk lewat otak, putar-putar wonten otak 2 tahun, lajeng kemudian masuklah di dalam 2 mata. Karena masuknya otak di dalam mata itulah fanazara ila nafsihi, fanazara wis iso ndeleng, wis iso mirsani sapa Nabi Adam ila nafsihi dumateng dhewekipun piyambak. Faro'aha lajeng krono ruh sing ditiupaken oleh Allah melalui perintahnya masuk di dalam 2 telinga 2 mata itu. Karena itulah maka Nabi Adam saged melihat dirinya sendiri. Faro'aha dan kemudian Nabi Adam juga bisa melihat dirinya sendiri itu ternyata tinan ya bisa berasal dari tanah sing kering. Oh awakku iku bahane kaya ngene. Jadi tanah yang kering. Iku krana napa? Krana roh. Nek boten enten roh, Nabi Adam boten saged mirsani dirinipun piyambak yang berasal dari tanah kolon. Jadi begitu roh masuk di dalam 2 mata, maka mata itu kemudian bisa mirsani dirinya sendiri dan mirsani asal mulanya ciptaan Nabi Adam itu saking tanah yang kering, dipun ciptakan saking tanah yang kering. Karena masuknya roh itulah maka mata ainun lahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka punya a'yun mata tetapi la yubsiruna biha. Kenapa bukan lahum a'yunun la ya'yunu bicara, tetapi la yubsiru karena ada rohnya itu. Jadi begitu roh masuk ainun mata fisik itu berubah fungsinya menjadi basirah. Nek diterjemahkan itu mata hati. Kenapa mata hati? Sudah ada perwakilan roh yang masuk itu. Bukan mata fisik. Jadi kalau disebutkan mata fisik itu boten sakit. Sebab mata niku, mata fisik itu tanpa roh boten sakit mirsani. Bisanya mata ainun mata fisik itu bisa melihat adalah karena masuknya roh kalau. Sehingga roh disitulah maka
mata fisik bisa berubah fungsinya menjadi yubsirul basirah. Dalam bahasa Indonesia pun yang diterjemahkan adalah mata hati. Dimalgun akal itu karena masuknya roh, maka otaknya itu juga menjadi akal budi. Jadi akal budi luar biasa itu. Karena wonten roh. Akal budi dari otak berubah menjadi akal budi, mata berubah menjadi mata hati. Jadi ulama itu punya mata hati yang luar biasa. Mata hati itu artinya basirah. Pemikir itu memiliki akal budi yang luar biasa. Akalnya bukan hanya mengandalkan rasionalitas mawon, tetapi rasionalitasnya itu diakomodasi, digabungkan dengan ruh kolawau. Jadilah akal yang semata-mata adalah akal fisik, karena bertemu dengan ruh jadilah menjadi akal budi. Luar biasa. Jadi matanya juga bukan ain, tetapi jadilah al-basirah. Basirah niku artosipun inggih menika mata hati. Fanadhara ila nafsihi fara'aha tinan. Ya, bisa falamma balagha ila udunaihi, setelah dari dua mata, kemudian sampailah kepada dua telinga roh itu. Sami'a tasbihal malaikah, atas dasar masuknya roh ke dalam dua telinga itulah maka Nabi Adam sami'a saged mirengaken, saged mendengarkan tasbihal malaikati, yang dikot tasbihnya para malaikat. Jadi spiritualitasnya muncul. Summa nuzilat khayshumatan, lantas setelah dari dua telinga turunlah ruh itu masuk di dalam khayshum. Khayshum itu tajwidkan sing mendengung niku wonten hidung. Jadi khayshum ini wonten hidung. Masuklah di dalam hidung, gara-gara roh masuk di dalam hidung itulah fa'atosa, maka Nabi Adam bersin. Jadi bersin itu krono tanda atau simbol masuknya roh ke dalam hidungnya Nabi Adam. Jadi masuknya roh ke dalam hidungnya Nabi Adam. Falamma faragha min atasihi, tatkala Nabi Adam sampun selesai bersinnya, nuzilat ar-ruhu min famihi, maka turunlah ruh itu dari mulut, walisanihi dan lisannya, wa udunaihi dan dua telinganya. Walaqanahu walaqanahullahu laqana yulakin talqin. Talqin itu artinya apa? Ngajar. Laqanahullah, hunya itu maf'ul bih, kembali kepada Adam. Fa'ilnya Allah, berarti cara menerjemahkan dipasifkan. Walaqanahullahu, dan Nabi Adam lantas diajari oleh Allah Subhanahu wa taala an yakula untuk napa? Untuk ngendika, untuk bicara. Bicara apa? Alhamdulillah. Nek pas bersin kalau mau kudu maos alhamdulillah. Sing ngajari sinten? Allah langsung. Jadi ajarinipun tentang bersin maos tahmid niku ada sejak Nabi Adam. Sejak Nabi Adam niku sampun dipun ajari oleh Allah Subhanahu wa taala nek bersin maos niki. Ayyakula alhamdulillah fa'ajabahu, lantas Nabi Adam itu langsung dijawab oleh Allah. Soalnya dari gadah putra, belum ada kehidupan lain. Sing jawab langsung Allah. Fa'ajabahu, lantas bacaan Nabi Adam ingkang mungel alhamdulillah kalimatut tahmid walau dijawab langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dengan jawaban bi yarhamuka rabbuka, dengan jawaban yarhamu mus nyayangi ka dumateng sira
ya Adam sapa rabbuka pengiran sira ya Adam. Jadi engkau telah dijawab oleh Allah dengan kalimat yarhamukallah, yarhamuka rabbuka, Tuhanmu telah menjawab yarhamuka, muga-muga Allah Subhanahu wa taala paring rahmat dumateng panjenengan sedaya. Nek niki dikembalikan paring rahmat dumateng Nabi Adam. Umma nuzilat ar-ruhu ila sadri, lajeng roh niku turun lagi ke dalam hati. Sadri niku dodo tapi sering diterjemahkan hati. Soalnya salah satu nama hati yang dulu pernah kita kupas itu ada pinten nama itu, ada 9 nama itu ya. Antara lain adalah sadri. Jadi tatkala roh itu masuk di dalam dada, fa'ajala al-qiyam, lajeng Nabi Adam ini tergesa-gesa untuk napa? Untuk berdiri. Jadi tergesa-gesanya anak kula panjenengan sedaya masih kecil itu berdiri itu karena roh itu sudah mulai masuk ke sana kemari. Turun ke dada, maka tergesa-gesalah Nabi Adam niku al-qiyamah. Jumeneng ngaten falam yumakkinhu, tetapi dereng memungkinkan Nabi Adam itu untuk berdiri. Wa dzalika qauluhu ta'ala, atas dasar itulah maka firman Allah itu mengatakan wa kanal insanu ajula, menungso menika memang gone tergesa-gesa. Nek gak tergesa-gesa niku mboten menungso. Jadi senengane kesusu wonten kudu diri tergesa-gesa itulah karena sejak Nabi Adam ya wonten niku. Begitu roh masuk di dalam dadanya tergesa-gesa untuk bangkit. Falamma wasalat ar-ruhu ila jawfihi, tatkala ruh itu masuk di dalam perutnya Nabi Adam, ishtaha at-ta'am, maka Nabi Adam duweni kepinginan untuk dahar. Sakderenge ruh masuk itu mboten enten kepinginan dahar. Jadi oleh orang itu duwe nafsu makan. Nafsu itu ternyata penggeraknya adalah roh. Tapi roh itulah yang menyebabkan tiang niku gadah nafsu. Nafsu itu berarti saya nopo ten. Hakikat itu pun saya. Tapi nek diumbar nggih bahaya. Nek diumbar bahaya. Pengen makan itu penting krana lapar. Niku roh silakan makan, tetapi roh tetap mengendalikan makannya diatur sing sae, sing cocok menika ya napa makanan sing halal thayyiban niku sing sae, sing cocok, sing relevan. Nek gadah napa niku darah tinggi sing relevan. Kambing niku napa halal, tapi mboten thayyiban dimaksud tiyang kan darah tinggi misalnya. Bahaya. Kacang itu nggih sae tapi mboten cocok dimaksud tiyang kan asam urat tinggi. Terus sing kertas kesehatan mboten. Jadi roh mengendalikan itu, tetapi nafsu mboten. Sing penting makan sekenyang-kenyangnya niku nafsu niki. Nah, ini sudah dimulai ada dominasi nafsu di mata diri kula panjenengan. Nek dominasinya kuat berarti niku setan. Maka setan itu sebenarnya bukan dari makhluk sinten-sinten, tetapi setan itu adalah menungso piyambak. Sifatipun menungso piyambak sing awon niku dipun wastani setan. Sifatun minal insi wa sifatun minal jinni. Jadi setan itu adalah bukan makhluk tapi sifat. Sifat sinten? Sifatipun jin sing awon dan sifatipun menungso sing awon. Nah, iblis memang makhluk. Sinten iblis niku? Jin. Tetapi sing pun di napa? Sampun dipun mutlakaken oleh Allah namine iblis niku jin sing mesti masuk neraka. Nek jin sing lintu apa ada kesempatan untuk masuk surga? Memang kan sami kalau manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jin itu nggih diperintahkan, diciptakan oleh Allah itu kejaba namung untuk beribadah.
nyembah mengabdi dumateng Allah. Ini anak jin sing drugal niku mboten angel perintahan niku naminipun iblis. Nek menungsa sing drugal napa niku naminipun napa nek menungsa sing angel diloro iki. Nah, ini atas ternyata tipis banget roh kali nafsu. Maka ini dalam kajian akademik sing orang susah sekali, ulama-ulama besar Imam Ghazali, Ibnu Sina sulit untuk membedakan mana itu roh dan mana itu nafsu. Tapi hakikatipun roh ini suci. Hakikatipun nafsu juga ngoten. Nek nafsu itu diarahkan kepada hal-hal yang fungsional, manfaat, maslahat, luar biasa. Summa intasharat ar-ruhu fi kulli jasadihi, lajeng ruh niku menyebar fi kulli jasadihi di semua jasadipun Nabi Adam. Fasara, atas dasar itulah maka jadilah roh itu menjadi penyebab munculnya lahma, daging, wadaman, darah, wa uruqan, pembuluh darah. Tsumma kasahullahu ta'ala, atas dasar itulah kemudian Allah maringi pakaian dumateng Nabi Adam ingkang dipun sebut dengan libasan. Nggih menika pakaian apa? Tsumma kasahullahu ta'ala libasan. Nggih menika pakaian min dhafrin dari kuku. Yazdadu kulla yaumin hasanan wa jamalan, dan kuku itu setiap hari bertambah menjadi semakin baik dan semakin indah. Falamma qarafa adzamba, dan tatkala Nabi Adam sudah mulai berbuat dosa, baddalallahu hadzal dhafri, Allah gantos hadzal dhafri menika kukunipun Nabi Adam niku bil jildi, dengan kulit. Jadi kuku sing panjenengan wonten di ujungnya jari sing ketok putih niku, sing dereng dimasuki oleh daging, niku asal mulanya sebagai pemberian Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk pakaian. Daya tariknya wonten mriku. Makanya nek bidodari sing kukune luncing-luncing niku daya tariknya ten mriku. Ada daya tarik ya, yang kemudian membuat orang menjadi tertarik. Tapi begitu Nabi Adam berbuat dosa, Allah mengganti pakaian yang berupa kuku niku bil jildi, dengan kulit. Wa baqiyat minhu baqiyatan fi anamilihi, tetapi masih ada sisa dari kuku itu sebagai sisa di ujung jari. Jadi masih ada di ujung, masih diketoki ngoten, masih tumbuh malih. Sing niku sebagai tanda napa? Liyut karo, untuk menunjukkan bidzalika yang demikian itu awwala halihi, sebagai awal kejadianipun Nabi Adam alaihissalam. Falamma atammallahu khalqa Adam alaihissalam, setelah Adam telah menyempurnakan setelah Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan khalqa Adam alaihissalam, penciptaan Nabi Adam alaihissalam, wa nafakha fi ruha, Allah meniupkan di dalam tubuh Nabi Adam itu ar-ruha, berupa ruh, wa albasahu, dan memberikan pakaian min libasil jannah, dengan pakaian surga. Jadi Nabi Adam itu sesungguhnya adalah makhluk surga sing boten ditaruh di bumi. Pakaiannya pun juga termasuk libasal jannah. Wa nuri Muhammadin, dan kemudian mendapatkan cahaya nur Muhammad yang mau fi wajhi, krono pakaiannya berasal dari libasil jannah, pakaian surga, dan mendapatkan nuri Muhammadin, nur Muhammad, maka yang mau fi wajhi, di dalam wajahnya itu memancar kal qamari lailatul badri, seperti bulan purnama. Tsumma rafa'a ala saririn,
kemudian Nabi Adam diangkat di atas keranda. Keranda ini keranda mayat itu. Nah istilah pun napa nek diangkat dinaikaken di tempat mungkin niki soalnya badhe pergi Nabi Adam diajak ziarah kali sinten kali malaikat berarti cara helikopter tapi bahannya saka keranda nih wa hamala ala a'naqil malaikah lajeng sinten malaikat itu memanggulnya di pundak malaikat itu. Allah Ta'ala lahum, Allah berfirman kepada para malaikat, tufu bihi as-samawat bisaririhi. Ajaklah keliling Nabi Adam itu tawaf. As-samawat di seluruh penghujung langit semuanya itu. Kelilingnya di seluruh langit. Bisaririhi dengan keranda kalau liyaro agar supaya Nabi Adam mirsani ajaibaha keajaiban keluar biasaan dari ciptaan Allah yang berupa langit itu ben gumun Nabi Adam wa ma fiha termasuk seluruh isini pun langit fayazdadu yakinan maksud dari itu semua dilakukan fayazdadu supados tambah keyakinan pun Nabi Adam alaihissalam atas tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqalat al-malaikatu lajeng malaikat itu berkata ketika diperintahkan oleh Allah untuk ngejak tawaf berputar-putar di langit itu, jawabin pun malaikat tersebut, Rabbana sami'na wa ata'na, ya Tuhan kami mendengar itu dan kami akan lakukan semuanya itu. Pokoknya malaikat itu diperintahkan oleh Allah itu tidak ada kata lain kecuali siap. Malaikat lakukan ini siap. Bukan nanti pernah nolak loh. Fahamalathu al-malaikatu ala a'naqiha lajeng Nabi Adam itu dipanggullah oleh malaikat ala a'naqiha wonten ing unuk napa leheripun. Wa taqat bihi fis samawat lajeng diajak berputar-putar dengan Nabi Adam itu di seluruh langit ini miqdara mi'ata amin sekitar 100 tahun. Suwi banget. Jadi nek di tekoni sopo pelancong ya, negara yang paling banyak di Nabi Adam ini diajak putar-putar wonten langit itu 100 tahun. Umurnya berarti pinten. Putar-puteri roh mawon 2 tahun. Putar-putar wonten langit mirsani kehebatan keajaiban langit 100 tahun. Berarti pun 300 tahun. Umure pinten nek Nabi. Summa khalaqa ya farsan minal miski al-abyad, kemudian Allah menciptakan kuda yang berasal dari al-miski al-abyad, diberikan misik yang berwarna putih, yuqalu lahu yang disebut kuda itu dengan nama Maimun, kuda Maimun. Walahu janahani, kuda Maimun itu punya 2 sayap, minad darri wal marjan yang berasal dari emas dan perak dan marjan. Farakkabahu Adam alaihissalam, lantas kuda itu dinaiki oleh Adam alaihissalam. Wa Jibril akhadha bil jami'i, sementara Jibril mengambil posisi untuk menjadi komandannya dari kendaraan kuda itu. Wa Mikail alaihissalam an yaminihi, malaikat Mikail di sebelah kanannya. Wa Israil alaihissalam an yasarihi, Israil di sebelah kirinya. Wa tawafu bihi samawat, berputar-putarlah ke dalam seluruh langit itu. Wa huwa yusallimu 'alal malaikah, kemudian Nabi Adam itu mengucapkan salam kepada malaikat. Fayaqulu assalamu alaikum, lantas dijawablah lantas perkataan salamnya Nabi Adam itu adalah assalamu alaikum. Ternyata pun wonten sejak Nabi Adam. Fayaquluna, maka jawablah para malaikat itu wa alaikumussalam. Faqala Allah Ta'ala ya Adam, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai Adam, hadhihi tahiyyatuka wa tahiyyatul mu'minin, inilah sesungguhnya
tahiyatmu dan tahiyatnya orang-orang yang beriman min dzurriyyatika dari anak cucumu fima bainahum di antara mereka ila yaumil qiyamah sampai kiamat. Jadi Nabi Adam itu makhluk Allah yang diciptakan dan dipotensikan untuk hidup di sebuah surga. Uskun anta wa zaujukal jannah, bertempat tinggallah engkau dan istrimu. Karena engkau saya lihat masih bingung saja, mboten tenang. Akhirnya Allah menciptakan istrinya ikan Purwastani Siti Hawa. Agar apa? Agar Nabi Adam bisa damai. Jadi ngantos sakniki nek enten tiyang kok dereng nikah mboten saged damai. Atine mboten saged anak cucunya Nabi Adam. Nabi Adam ini mboten saged tidur. Dipang-dipung bahwa ini kurang lengkap. Akhirnya oleh Allah Subhanahu wa taala diciptakanlah istri sehingga Nabi Adam lengkap sudah. Wonten itu. Uskun anta wa zaujukal jannah wa kula minha rawatan haitsu ji'tuma, dan makanlah semua makanan yang nikmat-nikmat. Wala taqrabu hadhihi syajarah, siji saja, satu saja larangan saja. Larangan saya jangan sampai mendekati pohon khuldi. La takuna minadz zalimin, agar engkau akan menjadi orang yang zalim. Jadi Nabi Adam itu penduduk surga, diciptakan oleh Allah, ditempatkan di surga. Semua fasilitas disediakan di surga, apa saja ada. Larangan ini namun siji mawon, nggih menika mendekati dua khuldi. Tapi Nabi Adam ternyata kuat mboten niku. Mboten kuat, melanggar gitu. Jadi Nabi Adam itu dosanya namun siji. Dosanya niku namun siji, tapi diusir dari surga. Lah kula panjenengan sedaya iki dosane kuwatah tapi pengen masuk surga. Niku Dasu ini Nabi Adam niku mbah kula panjenengan sedaya dosane namung siji tok nggih menika melanggar mendekati waquldi dan makan buah khuldi. Nonton ritek oleh Allah Subhanahu wa taala gara-gara dosa satu dikeluarkan dan diusir tanpa hormat oleh Allah. Dan surga dikeluarkanlah Nabi Adam itu gara-gara dosanya satu. Kula panjenengan sedaya dosane kathah tapi pengen mlebu surga. Masuk akal apa mboten? Nggih masuk akal. Kan dipikir-pikir memang mboten masuk akal. Lah kula panjenengan saya kan penduduk dunia. Penduduk dunia yang memang sudah dinas oleh Allah, katanya laqad ahidna ila adam min qabl, aku telah pesankan kepada Nabi Adam sebelumnya. Fanasia, tapi Nabi Adam lupa pesan saya. Falam najid lahu azma, karena itulah aku belum pernah menemukan pada diri Nabi Adam itu ada kemauan tekad yang kuat, azam. Jadi memang belum ada, kata Allah. Wa idh qala lil malaikah, dan tatkala Allah dalam surat Tuhan itu 116, tatkala Allah Subhanahu wa taala berkata kepada malaikat, usjudu podus sujudo sira kabeh wahai malaikat li Adam, kepada Adam, fasajadu semuanya sujud illa iblis, kecuali iblis. Aba, bukan ada tambahnya, aba wastakbar, betul. Ini di dalam surat Tuhan cuma satu. Aba, mereka menolak. Iblis menolak semua. Kenapa menolak? Fakulna ya Adam, lajeng Allah berfirman lagi, kami telah berkata, wahai Adam, fakulna ya inna hadza aduun laka wa lizaujika, sesungguhnya iblis ini Adam, eling-elingan begitu oleh Allah. Ingatlah sedalam-dalamnya iblis ini adalah aduun laka, musuhmu, wa lizaujika, dan musuh istrimu. Fayukhrijannakuma, karena itulah iblis jangan sampai mengusir kamu dan istrimu
minal jannah, dari surga. Kalau iblis itu sudah bisa mengusir kamu dan istrimu dari surga, fatashqa, maka engkau akan menjadi orang yang celaka. Eling Adam, ini doktrin saya, kata Allah. Eling ingat. Tapi ternyata fawaswasa syaitan, nah sifat jelek yang ada dalam dirinya Adam muncul. Syaitan ini sifat bukan makhluk lain, itu membisikkan bisikan berkoordinasi kali senang kali iblis. Waswasa qala Adam, maka kemudian berkatalah iblis kepada Adam, hal adulluka, maukah kamu wahai Adam aku tunjukkan, ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla, maukah aku tunjukkan kepadamu wahai Adam kepada pohon kekekalan. Syajaratil khuldi, khuldi itu kan dari kata khalada, khalada ini khalidin itu kekal. Syajaratil khuldi itu artosipun apa? Simbol dunia. Simbol dunia nih. Berarti ketika iblis menggoda Nabi Adam, diuju-ujui dengan simbol dunia, dia berikan apa? Pohon khuldi. Syajaratil khuldi itu namanya pun pohon kekekalan. Dunia itu di mata iblis ini kekekalan, ini kamu harus ada di sini. Selain pohon kekekalan, juga wa mulkin la yubla, ini kerajaan yang tidak akan pernah binasa. Nabi Adam diiming-imingi kali iblis loro, sing siji iki menika ala syajaratil khuldi, buah kekekalan. Yang kedua adalah kerajaan yang tidak pernah binasa. Kedua-duanya adalah simbol dunia. Karena itu ternyata Nabi Adam memilih dunia itu. Ini pilihannya dia apa? Satu kelemahannya adalah menjalankan satu perbuatan dosa, dan satu perbuatan dosa itu ternyata pintu untuk masuk dunia. Itu mungkin keterangan tentang syajaratul khuldi ini kita ketemukan. Ternyata itu adalah syajaratul khuldi, itu simbol atau pohon kekekalan, itu ya dunia itu, wa mulkin, dan kerajaan la yubla, yang tidak akan pernah binasa. Jadi itu kata-kata iblis itu. Akhirnya Nabi Adam terpelosoklah masuk di situ, tergoda oleh iblis. Lajeng Allah memberikan fa'ahbatu minha jami'ah. Karena itu Adam, aku wis pesen bolak-balik sak jurung ini kepada kamu, tapi kamu tetap melanggar. Akhirnya Allah, turunlah kamu Adam dan istrimu dari surga. Waduh, diusir dari surga. Ba'dukum li ba'din adu, rasakan bahwa pilihanmu ialah dunia. Di situ nanti akan terjadi sebagian kamu dengan sebagian yang lain, terjadi permusuhan dan konflik. Nah di surga enggak orang. Kenapa kamu milih sana? Gitu. Ba'dukum li ba'din adu, fa imma ya'tiyannakum hudan, tetapi saat telah datang kepadamu sebuah petunjuk, faman ittaba'a hudaya, barang siapa yang mengikuti petunjukku, fala yadhillu wa la yashqa, tidak akan pernah tersesat dan celaka. Akhirnya diusirlah, okay? Berarti simbolnya buah khuldi itu dunia itu. Jadi syajaratul khuldi tidak ditanya orang, apa sih syajaratul khuldi? Simbol dunia. Tapi penjelasannya yang wala taqrabu asy-syajarah niku. Ini penjelasannya wonten surat Toha. Surat Toha nomor pinten 117. Yaitu dari iblis, hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Tergodalah dia Nabi Adam, lalu kemudian masuk di situ dan makan buah khuldi itu sebagai simbol untuk memasuki alam dunia, lalu diusir sekalian tanpa hormat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nangislah dan sujudlah Nabi Adam setelah diusir itu. Berapa tahun nangis dan sujud dan tobatnya? 40 tahun. Ya Allah, nek panjenengan dosa tobatnya pinten-pinten dulu. Istighfar seminggu itu wis berapa dosa wis entek itu. Wis kaya kabeh dosa, padahal sejane yang gede.
istighfar seminggu ini wis koyo notok ngoten merasa gak dosa. Nabi Adam itu 40 tahun dari diterima tobatnya kalian Allah. 40 tahun. Istighfar 40 tahun kali sujud. Istighfarin apa? Rabbana ya Rabbana Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Istighfarnya Nabi Adam, istighfarnya Nabi Adam seperti ini. Ini diwaos 40 tahun. Ya Allah, 40 tahun ini waktu yang bukan singkat nih. Rabbana Gusti, Rabbana ighfir lana, Rabbana zalamna anfusana. Kami telah berbuat zalim terhadap diri kami sendiri. Illam taghfir lana wa tarhamna, jika panjenengan boten paring ampunan lan boten paring rahmat dumateng kula, lanakunanna minal khasirin, maka sungguh kula niku tergolong orang-orang yang rugi. 40 tahun lamanya Nabi Adam sujud dengan membaca istighfar. Kalau Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Setelah 40 tahun lamanya, barulah kemudian Nabi Adam diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala pada tanggal berapa? 10 Muharram. 10 niku bahasa Arabnya apa? Asyura. Yang Jawa boten urun, Jawa Pak Angel men Asyura. Digawe suro, suro sapar ya. Tanggalan Jawa kan ngoten niku. Suro sapar bulan batu bulan mati lawal. Padahal Jumadil awal, Jumadil akhir, Jumadil awal, Jumadil akhir. Cekroa poso bodo, ini Allah besar. Balik Muharram. Muharram itu salah satu kalender Islam yang nama bulan itu dulu musyawarah. Nama bulan pertama di kalender Islam itu apa ya? Zamannya Nabi Umar bin Khattab. Udahlah, nama pertamanya adalah Muharram. Kenapa Muharram diletakkan di nama pertama? Cocok dengan nama kalender Islamnya yang disebut Hijriah. Muharram, disitulah 10 Muharram itu dulu peristiwa hijrahnya Nabi. Jadi nama kalender Islam yang disebut Hijriyah, tahun Hijriyah, itu berasal dari kata hijrah. Hijrah. Ini kudu musyawarah. Apa kira-kira nama kalender Islam yang pas untuk memberikan nama kalender Islam? Sahabat ada yang ini aja wafatnya Rasul, ini aja lahirnya Rasul, ini saja nuzulul Quran. Pada alternatif Sayyidina Ali, kalau saya mengusulkan kalender Islam itu diberi nama dengan peristiwa hijrahnya Rasulullah. Akhirnya itulah disepakati. Nama tahun Islam diberi nama Hijriyah, dan permulaan tahun Islam karena itu yang berkaitan dengan Hijriyah adalah Muharram, maka Muharram diposisikan pada urutan bulan pertama setiap tahun baru Islam. Dan itulah itu baru satu peristiwa nih, Nabi Adam 10 Muharram. Seluruh Nabi itu wonten kaitannya dengan 10 Muharram. Ya Allah, ini kupas kira-kira dia 1 tahun lah. 1 semester betul cukup. Nabi Yunus saja seperti apa, Nabi Nuh seperti apa, Nabi Ibrahim seperti apa, Nabi Musa seperti apa. Luar biasa. Mudah-mudahan Allah dengan sedeparing berkah, rahmat dan anugerah Allah Subhanahu wa taala, dan sedaya amal kula panjenengan sedaya diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Saking kula cekap semanten inna siratal mustaqim. Assalamualaikum.